Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh merupakan anugerah kalau kita masih boleh diberi kesempatan, meskipun dalam ibadah online, percaya ketika kita menaikkan pujian dan berserah kepada Tuhan, banyak hal yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sembah Dia, angkat suaramu, angkat pujian yang terbaik bagi nama Tuhan. Sebab Dia yang layak kita percaya, sebab Dia yang mampu melakukan segala perkara. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya. Syukur. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Tiada yang seperti
Bapa, kami bersyukur buat kesempatan kami masih kembali boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu dan biar urapan yang sama ada pada setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema sikap hidup di akhir zaman. Kita membaca dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, Rasul Petrus yang punya pengalaman dibawa ke gunung yang tinggi untuk berdoa, tidur di situ. Dibawa masuk ke taman Getsemani 1 jam sebelum Tuhan ditangkap, tidur juga di situ. Nah, dari pengalaman diajak doa, tidur, diajak doa, tidur lagi. Kemudian Rasul Petrus menulis dalam suratan 1 Petrus 4 ayat yang kedua, Petrus berkata, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Petrus masih mengingatkan kita dengan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Terjemahan lain mengatakan akhir dunia akan datang segera. Oleh karena itu, hidup sungguh-sungguh dan disiplin dalam doa-doamu. Doa merupakan bahasa universal yang dilakukan manusia. Disebut bahasa universal karena setiap agama dan kepercayaan tidak bisa lepas dari doa. Doa sebenarnya sebuah DNA setiap orang. Tapi kan kita mengakui tidak semua orang mendisiplin diri untuk berdoa. Mengapa kita tidak mau berdoa? Karena kita lebih mengandalkan kekuatan diri sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Karena kita merasa mampu mengatasi semua kesulitan hidup ini. Nah, Petrus berkata supaya kita menguasai diri, menjadikan diri kita tenang supaya kita dapat berdoa. Salomo berkata, tenang itu membuat tubuh kita sehat. Tenang itu meningkatkan kebugaran tubuh. Yesaya berkata, menambah kekuatan. Nah, kita akan belajar dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Kita akan belajar 4 hal saja. Yang pertama, menjadikan doa sebagai gaya hidup. Berarti kita tidak berdoa hanya waktu ada kebutuhan saja, tetapi kita mendisiplin diri untuk berdoa. Sebab doa membuat roh kita menyala-nyala. Doa membuat kita memiliki kuasa. Kalau kita belajar Alkitab, Yosua ya pernah perang melawan orang Amori. Ketika Yosua perang melawan orang-orang Amori, Yosuanya berkata, singkat saja matahari berhenti di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Kemudian Alkitab masih mencatat Samuel juga pernah berdoa supaya turun guruh dan hujan sehingga bangsa itu takut kepada Tuhan dan kepada Samuel. Samuel pernah berkata mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, doa itu membuat kita memiliki kuasa. Kurang doa atau tidak berdoa, kita bisa mengalami seperti Simpson.
Itu sebabnya Rasul Petrus berkata, mari kita mendisiplin diri untuk berdoa. Berhenti berdoa yang fokusnya hanya untuk kebutuhan diri sendiri. Berdoa sampai kita bisa menundukkan diri kita pada kehendak Tuhan. Seperti Tuhan berdoa di Taman Getsemani, Tuhan berkata, jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kemudian kalau kita melihat kejahatan yang makin memuncak dan apa yang terjadi hari-hari ini, di kitab Yesaya dikatakan, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Kita berharap supaya setiap dari kita menjadi seorang yang dicari untuk mendirikan tembok supaya negeri tidak dimusnahkan. Yang kedua, kita belajar mengasihi lebih sungguh. Perbuatan yang kita lakukan setiap hari itu akan membuktikan apakah kita orang-orang yang mengasihi Tuhan atau tidak. Paulus mengingatkan jemaat Efesus dengan berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ketika kita marah, kita sudah kalah. Ketika kita membenci, kita sudah terkunci. Ketika kita dendam, kita sudah menjadi tawanan. Dan tidak ada solusi yang lain kecuali mengampuni dan melupakan. Saya pernah membaca sebuah kisah seorang yang bernama Mao Zedong. Mao Zedong adalah seorang petani miskin yang hidup sebagai pelayan cilik di sebuah keluarga kaya yang adalah orang Kristen. Mao Zedong ikut kebaktian sekolah minggu, dan dari situ dia tahu bahwa ajaran Kristen sangat luar biasa baiknya. Tetapi pada suatu saat Mao Zedong bertengkar dengan anak majikannya, dan majikannya ini yang notabene adalah guru sekolah minggu Mao Zedong. Kemudian majikannya menjadi sangat marah, dan tanpa melihat kesalahan yang diperbuat anaknya sendiri, majikannya ini memukul Mao Zedong dengan kejam, sebab memang kedudukan pelayan waktu itu sangat rendah. Mao Zedong menjadi kecewa mendapat perlakuan seperti itu. Jauh berbeda dengan apa yang selama ini diajarkan sebagai orang Kristen yang penuh dengan kasih. Mao Zedong kemudian menjadi dendam kepada semua orang Kristen yang dianggapnya sebagai orang munafik. Tahun 1921, Mao Zedong mendirikan Partai Komunis Cina, dan tahun 1949 dia menjadi pemimpin RRC yang berpaham komunis. Dalam pemerintahannya banyak orang Kristen yang mengalami penderitaan. Seandainya saja guru sekolah minggu Mao Zedong yang adalah majikannya menjadi orang Kristen yang hidupnya sesuai dengan apa yang diajarkan, penuh kasih, maka tidak mustahil negara yang memiliki orang Kristen paling banyak adalah RRT. Sebab itu, melalui kisah yang dialami oleh Mao Zedong ini, kita belajar menjaga kehidupan sesuai dengan firman Allah yang sudah diajarkan. Sebab ajaran-ajaran Kristen yang indah tidak cukup untuk dimengerti saja, tetapi juga harus dilakukan. Tidak cukup menjadi teori saja, melainkan juga harus dilakukan menjadi praktek hidup yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada orang yang dipakai Tuhan untuk memperlakukan kita dengan tidak baik, dengan tujuan mengasah karakter kita, jangan marah, serahkan kepada Tuhan. Saya kagum dengan perkataan Daud. Daud berkata, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, membunuh Saul. Entah karena sampai kepada ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Ayat yang berikutnya 23 dikatakan, Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Paulus mengingatkan jemaat Roma dengan berkata, pembalasan itu hakku, kata Tuhan. Jangan merampas yang bukan hak kita. Mari serahkan kepada Tuhan. Dan ikuti nasihat Rasul Paulus yang berkata, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian
dengan semua orang. Ada dua tipe orang yang bisa kita temukan kalau kita bicara sampah dalam hati, ya, yang berbentuk kebencian, kemarahan, kepahitan, simpan kesalahan orang, ya. Tipe yang pertama adalah orang yang suka mengumpulkan sampah, menimbun terus kesalahan orang dan membuat kehilangan damai sejahtera. Tapi ada tipe juga orang yang membuang sampah, segala sesuatu yang tidak memiliki nilai kekekalan dan mengganggu kehidupan rohani, cepat-cepat dibuang. Salomo berkata dalam kitab Amsal, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau hati kita bersih, alirannya bersih. Kalau hati kita kotor, alirannya kotor. Kalau hati kita pahit, alirannya juga pahit. Sebab itu mari kita berusaha menjaga hati kita tetap bersih. Paulus berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya. Kemudian yang ketiga, kita belajar memiliki kemurahan hati. Ayat yang kita baca di surat Petrus tadi dikatakan memberikan tumpangan. Apa yang kita tabur, baik itu baik maupun buruk, pasti ada tuaiannya. Injil Matius berkata, barang siapa menyambut kamu, dia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, dia menyambut dia yang mengutus aku. Kalau kita menyambut seorang nabi sebagai nabi, kita memperoleh upah nabi. Kita menyambut orang benar sebagai orang benar, kita memperoleh upah orang benar. Memberi air sejuk secangkir tidak akan kehilangan upahnya. Diperhitungkan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, zaman sulit seperti ini, biar kita tidak menjadi orang yang egois. Mungkin tidak besar yang bisa kita berikan, tetapi apa yang bisa kita berikan, mari kita dengan sukacita melakukannya. Kalau kita membaca dari Ulangan 15 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 berkata, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Siapa yang dimaksudkan dengan kata orang miskin? Orang miskin bukan hanya orang yang tidak punya uang, tapi orang miskin itu adalah orang yang menderita. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita membuka tangan lebar-lebar, ya, membuka tangan lebar-lebar. Ketika tangan kita tergenggam seperti ini tanda bahwa kita menantang, ya, mengajak bertengkar. Tapi kalau kita membuka tangan lebar-lebar, kita lihat dengan membuka tangan seperti ini, kita mengawali untuk hidup dalam perdamaian. Hukum dunia dan hukum kerajaan Allah itu sangat bertolak belakang. Hukum dunia berkata genggam erat-erat supaya jangan ada yang terlepas. Tapi hukum kerajaan Allah berkata lepaskan supaya engkau memperoleh sesuatu. Dan Alkitab berkata ketika kita dengan sukacita membuka tangan lebar-lebar, memberi pertolongan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita, maka Alkitab berkata Tuhan akan memberkati pekerjaan tangan kita. Orang miskin atau orang yang menderita ditempatkan di sekitar kehidupan kita bukan untuk menjadi tontonan, tetapi untuk ditolong sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Yang keempat, yang terakhir, menggunakan karunia atau waktu yang masih ada untuk melayani Tuhan. Rasul Petrus berkata, kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tidak melayani berarti
tidak menggunakan karunia yang Tuhan percayakan. Nah, kepada jemaat Roma Paulus berkata, ada banyak karunia. Ada karunia untuk bernubuat, ada karunia untuk melayani, ada karunia untuk mengajar, ada karunia untuk menasehati, ada karunia untuk membagi-bagikan segala sesuatu, ada karunia untuk memberi pimpinan. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita melakukannya dengan sungguh dan dengan sukacita. Masing-masing dari kita punya karunia yang berbeda-beda, tapi mari lakukan, ya, selagi kesempatan itu masih kita dapatkan dan masih kita miliki. Alkitab berkata, barang siapa melayani aku, dia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Mengapa harus melayani? Yesus Kristus sudah memberi teladan. Alkitab berkata, karena Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Salomo berkata dalam kitab Pengkhotbah, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, tangan itu bicara perbuatan. Jadi apapun yang masih bisa kita lakukan, mari kita melakukannya dengan segenap hati. Karena akan ada waktunya kita tidak punya lagi kesempatan untuk melakukannya. Saya akan menutup kebenaran firman Tuhan ini dengan sebuah kisah. Mungkin tidak banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang pernah mendengar nama Edward Kimball. Edward Kimball adalah seorang pegawai toko sepatu dan guru kebaktian anak. Edward Kimball menggunakan waktunya kalau tidak sedang bekerja di toko sepatu atau mengajar sekolah minggu dengan mencari anak-anak kemudian menginjilinya. Nah, hasil dari ketekunan Edward Kimball, seorang remaja menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, dan remaja itu adalah D.L. Moody. Moody melayani sesuai dengan karunia-Nya sebagai seorang pengkhotbah yang dipakai secara luar biasa. Kemudian Moody memenangkan seorang yang bernama E.P. Meyer. Meyer melayani dengan karunia-Nya dan memenangkan seorang yang bernama Dr. J. Wilbur Chapman. Wilbur Chapman melayani dengan karunia-Nya dan memenangkan seorang atlet bernama Billy Sunday. Nah, satu hari Billy Sunday membuat kebaktian KKR dan mengundang seorang pembicara bernama Mordecai Hum sebagai pembicara. Kemudian seorang remaja menyerahkan diri kepada Tuhan, dan remaja itu adalah Billy Graham. Kalau diurut sejak awal, sudah pasti Edward Kimball tidak pernah membayangkan bahwa ketekunannya mencari dan menginjili remaja itu membuahkan hamba-hamba Tuhan yang besar, hamba-hamba Tuhan yang dipakai dengan cara Tuhan luar biasa. Itu sebabnya kembali pada nasihat Salomo dalam kitab Pengkhotbah, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Sekali lagi, waktunya tidak banyak. Ada batas waktu untuk kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tidak salah kalau Mother Teresa berkata, tidak semua dari kita bisa melakukan hal-hal yang besar, tapi kita bisa melakukan hal-hal yang kecil dengan kasih yang besar. Mari kita menggunakan waktu yang masih ada dengan kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, berusaha melakukan segala sesuatu yang kita jumpai. Mungkin kita tidak punya uang yang banyak untuk dibagikan, tapi kita bisa mendoakan mereka, memberi perhatian, memperhatikan mereka, ya, dengan hal-hal yang bisa kita lakukan. Mari kita melakukannya. Sekali lagi, mungkin kecil, tapi kita melakukannya dengan kasih yang besar kepada Tuhan dan kepada sesama. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami mengucap syukur Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan yang kami terima sore hari ini, yang boleh mengajarkan kami tentang bentuk ibadah yang sejati. Bukan hanya kami membangun relasi dengan Tuhan yang sebaik-baiknya lewat doa kami, tapi kami pun harus mengasihi orang lain
menjadi berkat bagi orang lain dalam situasi apapun, supaya nama-Mu dipermuliakan di dalam dan melalui kami. Kami sadar kami seringkali menghadapi tantangan, namun kami percaya ketika kami membuka hati kami untuk Roh Kudus, kami percaya kami terus dituntun untuk kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Meteraikan firman-Mu ini dalam hati kami masing-masing. Berdoa buat hamba-Mu, Ibu Lindawati Kodarsono yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pakai lebih indah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami percaya kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kami semua juga sudah diberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Sekarang kami satukan hati, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, khususnya buat wabah virus corona yang sekarang ini sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kami minta kemurahan Tuhan, kami minta belas kasihan Tuhan atas bangsa kami, sehingga tidak ada lagi yang terjangkit, tidak ada lagi yang sakit, tidak ada lagi yang meninggal dunia. Semua mengalami pertolongan Tuhan, pemulihan demi pemulihan Engkau kerjakan. Pakai tenaga medis yang sedang bekerja keras untuk menangani wabah ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat, kekuatan, pertolongan yang ajaib bagi mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Berkati bangsa kami, Tuhan berkati pemerintah kami, dari presiden, wakil presiden, para aparatur negara, aparat keamanan kami, supaya mereka boleh dengan hikmat Tuhan dapat mengatur, mengelola bangsa kami, tetap aman, tetap sejahtera. Kami semua boleh tetap menikmati berkat dan pertolongan Tuhan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Khususnya kami semua, kami boleh tetap bebas beribadah memuliakan nama Tuhan. Berikan kiranya Tuhan berkat-Mu atas bangsa kami, biar kami semua boleh tetap bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, karena memang hanya Tuhanlah yang menjadi pertolongan bagi kami dan bagi bangsa kami. Berkati stabilitas ekonomi, sosial, politik, keamanan bangsa kami Tuhan, karena kesejahteraan bangsa kami, kesejahteraan kami juga. Kami mengucap syukur dan kami tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami buka hati kami untuk kami terima berkat dari Tuhan. Turun dan tinggal atas hidup kita berkat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang terus menyertai kita, dari satu kemenangan kepada kemenangan lain, dari satu keberhasilan kepada keberhasilan yang lain sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Diberkati, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa minggu depan.